Assalamualaikum sobat reporter zaman. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kali ini bismillah kita akan berbagi sebuah kisah nyata yang berkaitan dengan puasa Daud. Bagaimana suka dukanya, bagaimana pengalaman kisah nyata berdasarkan dari pengalaman saya pribadi dan juga saya telah tuliskan dalam buku karya saya yang puasa Daud, sebuah pengalaman, sebuah buku ya dari seorang pemula. Tapi semoga pakai harapkan dari buku yang saya tulis dan juga dari video ini, orang yang menonton sobat reporter dimanapun berada, Allah berikan ya, keberkahan, ya, kesehatan, keafiatan dan juga hidayah. Allah tambah hidayah dan juga berikan petunjuk, taufik untuk bisa semakin taat pada Allah. Salah satu caranya adalah dengan bagaimana menjalankan puasa yang termasuk puasa sunnah yang terbaik. Bagaimana keseruannya, kisah yang akan saya sampaikan, juga suka duka dan juga bagaimana tips dengan puasa Daud. Insya Allah berikan kita keberkahan, menjadikan hidup kita menjadi hidup yang sehat dan barokah. Bagaimana keseruannya, yuk tonton sampai habis agar tidak gagal paham dan Allah berikan manfaat dari video berikut. Selamat menyaksikan. Salam. Puasa adalah ibadah, salah satu ibadah yang tertua. Salah satu contohnya bahwa Patih Gajah Mada ya, saat melakukan sumpah palapa menyampaikan bahwa dia tidak akan berhenti puasa sebelum ya, bersatu seluruh Nusantara. Ya, itu salah satu sumpahnya, di mana ternyata Gajah Mada juga mengamalkan puasa. Dan kemudian dalam Islam bahwa puasa yang wajib yakni puasa di bulan Ramadan dan puasa-puasa sunnah ini yang begitu menarik. Ada puasa Senin Kemis yang merupakan puasa favorit, puasa yang sering diamalkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kemudian puasa tengah bulan atas atau bulan Qamariyah, bulan Hijriah, pertengahan di bulannya ya, tanggal 13, 14, 15 berpuasa Abiyat, puasa putih, dan berbagai macam keuntungan, fadilah, keutamaan dari puasa-puasa sunnah. Dan salah satunya termasuk adalah puasa yang kita bahas ini, puasa Daud, di mana Rasulullah SAW sampaikan bahwa puasa Daud ini adalah puasa sunnah terbaik. Juga begitu banyak keutamaan yang diberikan oleh Allah SWT kepada para pengamal puasa Daud. Dalam buku saya sebenarnya sampaikan kisah-kisah nyata orang yang mengamalkan puasa Daud ini. Nah, kita ketahui puasa Daud, di mana Nabi Daud adalah orang Nabi yang mengamalkan puasa ini selang-seling. Senin puasa, Selasa tidak puasa, Rabunya puasa. Begitu terus. Dan yang mengamalkan adalah Nabi Daud alaihissalam. Dan bahkan Rasulullah SAW memuji dan menyampaikan dalam hadisnya yang matungnya bahwa puasa sunnah terbaik adalah puasa saudaraku Nabi Daud alaihissalam. Jadi beruntunglah orang yang mengamalkan puasa ini, di mana banyak sekali keutamaan dari puasa Daud ini. Pengalaman pribadi saya bahwa dengan puasa Daud ini, insya Allah apabila dilakukan dengan kaifiyat atau tata cara yang benar, insya Allah sebagaimana Rasulullah SAW sampaikan bahwa tasumu tasih, ya, berpuasalah engkau maka engkau akan sehat. Dan saya rasakan sendiri, masya Allah, ya, sehat dari segi jasmani maupun dari segi rohani, bahkan sehat dari segi dompet. Ya. Jadi pengeluaran kita lebih sedikit, ya. Makan siang yang sebelumnya kita harus ada pengeluaran yang kita lakukan untuk makan siang, dapat kita tidak lakukan karena
kita berpuasa, sehingga insya Allah dompet kita tak terbalik. Tapi yang paling utama adalah bagaimana meraih, ya. Yang paling utama adalah meraih cintanya Allah SWT. Ini yang paling penting, ya. Kita melakukan setiap amalan termasuk puasa adalah untuk meraih ridhonya Allah SWT. Dengan berpuasa kita mendapatkan ridhonya Allah SWT, mendapatkan cintanya Allah SWT, sehingga nanti di dunia yang sementara ini dan lebih-lebih lagi nanti di akhirat yang selama-lamanya. Bagi orang yang mengamalkan puasa, ya, sering berpuasa sunnah dan apalagi wajibnya, maka Allah akan berikan masukkan dalam surga yang khusus bagi orang yang berpuasa, ini surga Ar-Rayyan. Semoga kita tergerak hatinya, Allah gerakkan hatinya, Allah beri taufik untuk mengamalkan puasa sunnah dalam ini, menjadi orang yang sukses, bahagia di dunia sementara dan lebih-lebih nanti di akhirat, mendapatkan ridho Allah SWT, masuk dalam surga Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Saya buka sedikit pengalaman pribadi saya, ya. saat saya pribadi mengamalkan puasa dalam ini, sekitar tahun 2009, sekitar itulah, sekurang bisa lebih saya mulai puasa dalam ini, dimana dahulu motivasinya adalah seperti tadi, awalnya dari hal-hal yang rendah, yang mengalami pengeluaran untuk dia, awalnya sampai, ya, mendapatkan, ya, taufik untuk melakukan amalan ini hanya untuk mendapatkan ridho Allah. Jadi memang sebagaimana tuntunan dari para ulama bahwa, ya, tidak mungkin, ya, seorang itu jarang orang yang langsung bisa ikhlas, tapi ikhlas ini terus dilakukan, istiqomah itu salah satu cirinya, maka insya Allah Allah akan berikan keikhlasan, semata-mata beramal untuk mengharap ridho Allah SWT. Jadi motivasinya apa dahulu bukan karena Allah, ya, terus saja amalkan, ya. Apapun kebaikan itu, amalan-amalan kebaikan, ya. Salah satu tips untuk ikhlas, ya. Jadi terus buat, ya, sampai nanti Allah akan berikan taufik, ya, melakukan semata-mata bukan karena, ya, ingin dipuji sebagai orang yang, ya, takwa, ya, orang yang soleh, ya, untuk awalnya agar, ya, dompet tidak, ya, habis uangnya, ya, bisa mengurangi pengeluaran, bukan, ya. Awalnya seperti itu, ya, tapi lama-lama nanti insya Allah meningkat, ya, nilai motivasinya, niatnya itu karena mengharap ridho Allah SWT. Itulah tingkat tertinggi mukhlisin, semata-mata beramal untuk mengharap ridho Allah SWT. Tapi perlu itu ada tahapan. Bahkan Syekh Maulana Zakaria, Syekh Maulana Ilyas Al-Kahdalawi rahmatullahi alaihi sampaikan bahwa perlu juga ihtisab, ya. Ihtisab ini, ya, ihtisab ini adalah bagaimana kita, ya, mengharapkan pahala, ya, mengharapkan pahala dari amalan yang kita lakukan. Tapi nanti terus kita lakukan dengan istiqomah, maka insya Allah akan sampai pada tingkatan itu. Maka penting untuk bagaimana kita punya, ya, alim ulama, guru untuk membimbing kita. Jangan makanya belajar kepada Google atau apa selain tanpa guru ini kita, ya, tidak dianjurkan untuk belajar agama tanpa guru, belajar dari buku, ya. Perlu ada bimbingan, talaki langsung pada ulama yang kita kenal kesolehannya, ketakwaannya, keilmuannya. Guru juga jangan salah orang, salah guru. Nanti bagaimana mengklaim al-sunnah, tidak al-sunnah jamaah, kesolehannya, ketakwaannya, kita juga perlu yakini sehingga kita berguru pada mereka. Salah satu tips, ya, pertama, ya, bagaimana kita luruskan niat, kemudian perlu ada guru membimbing kita. Apapun amalan itu pasti kita perlu ada tempat kita berkonsultasi, berguru. Niat betulkan, terus ada guru, insya Allah setiap amalan yang kita lakukan akan terarah. Ya, itulah pengalaman pribadi, juga mungkin sedikit motivasi dan tips bagaimana kita memulai puasa sunnah, khususnya puasa sunnah Daud. Dan semoga dan kita mengamalkannya, kemudian kita tahu amalannya, utamanya kita jadi istiqomah
dan menjadikan ini amalan yang akan membawa kita menjadi orang yang diridhoi oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja dulu bincang-bincang singkat kita, ya, salah satu pengalaman pribadi yang saya bisa sampaikan, dan semoga bermanfaat video ini. Yang singkat, semoga Anda bermanfaat, menambah motivasi pada sobat reformasi akhir zaman dimanapun berada. Dan mohon maaf jika ada salah keliru atau kata-kata yang kurang tepat, kalau ada hal-hal yang masih kurang jelas boleh ditanyakan di kolom komentar. Dan terima kasih, jazakumullah khairan sudah menonton. Semoga kita berjumpa di video-video selanjutnya, insya Allah, yang lebih baik lagi dan lebih bermanfaat. Saya Al-Fakir, Ketua Zaman. Mari kita tutup doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.